Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga di masa pandemi ini kita akan selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Yap, betul. Kita akan belajar tentang bab evolusi. Tapi pertama-tama, yuk kita review apa sih bab sebelumnya yang kita pelajari? Bab mutasi. Nah, kita review sejenak yuk. Mutasi adalah perubahan karakter gen yang sebagian dapat diwariskan kepada tuturunnya. Nah, dari dampak mutasi ini, nanti makhluk hidup akan berevolusi. Makanya, bab mutasi ditaruh sebelum bab evolusi. Nah, evolusi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan evolusi progresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Tujuan dari bab evolusi supaya kita dapat mengetahui bahwa makhluk hidup itu secara populasi mengalami suatu perkembangan. Nah, perkembangannya ini kemana? Ke kesempurnaan atau kepunahan. Dan tujuan lainnya yaitu siswa dapat memahami apa penyebab evolusi, lalu bagaimana evolusi dapat mengantarkan populasi menuju perkembangan yang lebih sempurna. Nah, di dalam slide saya tampilkan ada dua burung dan fisiknya serupa, tetapi tahukah kalian bahwa dua burung ini ternyata bukan dalam satu spesies? Mengapa hal itu terjadi? Nah, di dalam bab ini, khususnya spesiasi, kita akan mempelajari mengapa hal itu tersebut terjadi. Nah, pertama-tama, mari kita cari tahu apa sih spesiasi itu. Spesiasi adalah suatu proses pembentukan jenis baru. Spesiasi terjadi bila aliran gen antara populasi yang ada pada mulanya ada secara efektif, telah mereda, dan disebabkan oleh mekanisme isolasi, menurut Hell pada tahun 1995. Nah, terbentuknya spesiasi mempunyai dua pengaruh utama. Yang pertama yaitu isolasi geografi. Sejalan waktu pemisahan geografi dan sistem populasi akan mengalami penyimpangan yang disebabkan yang pertama, dua sistem populasi yang terpisah itu mempunyai frekuensi gen permulaan yang berbeda. Jadi, jika dua populasi memiliki potensi genetik yang berbeda sejak pemisahannya, sudah barang tentu akan menempuh jalan yang berbeda. Yang kedua, mutasi terjadi secara random. Pemisahan dalam dua sistem populasi tersebut disebabkan adanya mutasi. Yang ketiga, pengaruh tekanan seleksi alam sekelilingnya setelah mereka menempati posisi pemisahan yang berbeda. Dan yang terakhir, pergeseran susunan gen berulang terbentuknya koloni baru. Nah, pengaruh yang kedua yaitu isolasi reproduksi. Dijabarkan pada tahun 1942 oleh ahli biologi Ernst Mayr, spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini atau interbreed di alam dan menghasilkan keturunan yang viabel atau mampu hidup dan fertil. Dengan demikian, anggota spesies biologis disatukan oleh kompatibilitas reproduktif setidaknya secara potensial. Nah, hewan yang berbeda spesies tidak dapat atau sangat sulit untuk dikawinkan sebab adanya penghalang-penghalang. Penghalang-penghalang ini dapat digolongkan berdasarkan apakah isolasi reproduktif terjadi sebelum atau setelah fertilisasi. Yang pertama ada penghalang prazigotik atau sebelum zigot, yaitu menghalangi terjadinya fertilisasi. Jika sel sperma dari suatu spesies berhasil menerobos penghalang prazigotik dan memfertilisasi ovum dari spesies lain, berbagai penghalang pasca-zigotik atau setelah zigot dapat berperan dalam isolasi reproduktif setelah zigot hibridita terbentuk. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari penghalang prazigotik itu. Nah, yang pertama ada isolasi habitat. Dua spesies yang menempati habitat yang berbeda pada wilayah yang sama bisa jadi jarang bertemu atau bahkan tidak sama sekali, walaupun tidak terisolasi oleh penghalang fisik yang jelas, misalnya pegunungan. Contohnya itu, dua spesies ular garter dari genus Thamnophis terdapat pada wilayah geografis yang sama, namun yang satu terutama hidup di air, yang satu hidup terutama di darat. Nah, contoh yang kedua yaitu ada temporal isolation. Spesies yang kawin pada waktu yang berbeda-beda dalam sehari, musim yang berbeda,
atau tahun yang berbeda tidak dapat memadukan gamet-gametnya. Contohnya di Amerika Utara, wilayah geografis siklum bintik timur dan siklum bintik barat saling tumpang tindih. Nah, contohnya bintik timur kawin di penghujung musim dingin, sedangkan siklum bintik barat kawin di penghujung musim panas. Yang ketiga ada behavioral isolation atau isolasi perilaku. Ritual perjumpaan yang menarik pasangan dan perilaku lain yang unik bagi suatu spesies merupakan penghalang reproduktif, bahkan di antara spesies-spesies yang merupakan kerabat dekat sekalipun. Ritual perilaku semacam ini memungkinkan pengenalan pasangan atau map recognition, suatu cara mengidentifikasi pasangan potensial dari spesies yang sama. Contoh dari hewan yang mengalami isolasi ini yaitu angsa berkaki biru. Nah, contoh penghalang terakhir yaitu mechanical isolation atau isolasi mekanik. Organisme mencoba untuk kawin, namun perbedaan morfologis mencegah perkawinan berhasil dituntaskan. Contohnya itu, cangkang dari dua spesies siput dari genus Bradybaena mengulir ke arah yang berbeda. Akibatnya, bukaan genital dari siput menjadi tidak sejalan dan perkawinan tidak dapat diselesaikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh dari penghalang pasca-zigotik. Yang pertama ada gamete isolation. Sperma dari suatu spesies mungkin tidak mampu membuahi sel telur dari spesies lain. Sebagai contohnya itu, sperma mungkin tidak mampu menyintas di dalam suatu saluran reproduksi betina dari spesies lain, atau mekanisme biokimiawi mungkin mencegah sperma menembus membran yang mengelilingi sel telur dari spesies lain. Contohnya yaitu pada bulu babi. Nah, yang kedua ada reduced hybrid viability. Gen-gen dari spesies induk yang berbeda-beda mungkin berinteraksi dengan cara tertentu sehingga merusak perkembangan atau kesintasan hibrida di lingkungannya. Contohnya yaitu pada subspesies salamander dari genus Ensantia. Nah, yang ketiga ada reduced hybrid fertility. Jika kromosom dari kedua spesies induk berbeda dalam jumlah atau struktur, meiosis pada hibrida mungkin gagal menghasilkan gamet normal, karena hibrida infertil tidak dapat menghasilkan keturunan sewaktu kawin dengan spesies induk yang manapun dan tidak dapat mengalir bebas di antara spesies. Nah, yang terakhir ada hybrid breakdown. Sejumlah hibrida generasi pertama bersifat viabel dan fertil. Namun, jika mereka kawin satu sama lain atau kawin dengan spesies induk yang manapun, keturunan generasi berikutnya akan lemah atau steril. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk spesiasi. Yang pertama yaitu spesiasi allopatrik. Dalam spesiasi allopatrik, aliran gen terputus ketika satu populasi terbagi menjadi sejumlah subpopulasi yang terisolasi secara geografis. Misalnya, ketinggian permukaan air di dalam sebuah danau mungkin turun menyebabkan pembentukan dua atau lebih danau kecil yang kini dihuni oleh populasi yang terpisah. Sebuah sungai juga mungkin berubah aliran dan membagi suatu populasi hewan yang tidak dapat menyeberangi sungai tersebut. Nah, ini adalah skema yang tadi telah saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bukti dari spesiasi allopatrik. Banyak penelitian menyediakan bukti bahwa spesiasi dapat terjadi dalam populasi allopatrik. Misalnya, data biografis bersama data genetik menunjukkan bahwa dua kelompok katak yang ada saat ini, yaitu subfamili Mandalinae dan Rhacophorinae, mulai berdivergensi sekitar 88 juta tahun yang lalu. Ketika tempat yang kini menjadi Pulau Madagaskar mulai memisah dari masa daratan India. Tampaknya kedua kelompok katak ini memiliki nenek moyang bersama yang hidup di masa daratan Madagaskar India sebelum daratan tersebut terpisah. Setelah pemisahan itu, spesiasi allopatrik terjadi dalam populasi-populasi yang terpisah dari nenek moyang yang bersama. Hasilnya adalah pembentukan banyak spesies baru pada masing-masing lokasi. Selanjutnya yaitu spesiasi allopatrik bajing antelope di ngarai Grand Canyon yang berlawanan. Bajing antelope haris atau Amospermophilis harisi menghuni ngarai selatan atau kiri, hanya beberapa kilometer jauhnya dari ngarai utara atau kanan, hiduplah bajing antelope ekor putih atau Amospermophilis leucurus yang berkerabat dekat dengan bajing haris. Sebaliknya, burung dan organisme lain yang dapat menyebar dengan menyeberangi ngarai secara mudah belum berdivergensi menjadi spesies yang berbeda pada kedua sisi ngarai. Nah, yang kedua ada spesiasi simpatrik. Dalam spesiasi simpatrik, spesiasi terjadi dalam populasi yang hidup di area geografis yang sama.
Faktor-faktor seperti poliploidi, diferensiasi habitat, dan seleksi seksual dapat mempengaruhi terbentuknya spesies ini. Nah, faktor yang pertama yaitu poliploidi. Satu spesies dapat berasal dari suatu kecelakaan selama pembelahan sel yang memunculkan set ekstra kromosom, suatu kondisi yang dikenal dengan poliploidi. Ada dua bentuk poliploidi. Yang pertama, autopolyploid. Autopolyploid adalah individu yang memiliki lebih dari dua set kromosom yang semuanya berasal dari satu spesies. Misalnya, kegagalan pembelahan sel dalam mengakibatkan jumlah kromosom sel mengada dari diploid menjadi tetraploid. Lalu ada aloploidi. Ada jika penggadaan set kromosom terjadi pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Aloploid terjadi karena hybrid atau penyelangan antara dua spesies. Nah, yang kedua ada diferensiasi habitat. Spesiasi simpatrik juga dapat terjadi ketika faktor-faktor genetik memungkinkan suatu subpopulasi mengeksploitasi habitat atau sumber daya yang tidak digunakan oleh populasi induk. Inilah yang terjadi pada lalat belatung apel Amerika Utara atau Rhagoletis pomonella. Habitat asli lalat ini adalah pohon hawthorn asli Amerika. Namun, sekitar 200 tahun silam, beberapa populasi mengkolonisasi pohon apel yang dibawa oleh para pemukim dari Eropa, karena apel matang lebih cepat daripada hawthorn. Seleksi alam menguntungkan lalat pemakan buah dengan pengembangan yang lebih cepat. Populasi lalat pemakan apel ini sekarang menunjukkan isolasi temporal dari Rhagoletis pomonella pemakan hawthorn yang memberikan rintangan prazigotik untuk aliran gen di antara kedua populasi. Nah, yang terakhir adalah seleksi seksual. Dapat bukti bahwa spesies simpatrik juga dapat didorong oleh seleksi alam. Petunjuk bagaimana hal ini dapat terjadi telah ditemukan oleh ikan cecet dari salah satu tempat yang menjadi pusat spesiasi hewan di bumi, yaitu Danau Victoria di Afrika Timur. Seleksi seksual terjadi saat betina memilih jantan berdasarkan penampilan. Para peneliti telah mempelajari dua spesies cecet yang berkerabat dekat, yang berbeda hanya pada warna jantan yang berbiak. Penjantan Budamelia yang berbiak memiliki punggung bersumurat biru, sedangkan pejantan Nyararai yang berbiak memiliki punggung bersumurat merah. Hasil yang didapat oleh para peneliti menunjukkan bahwa pemilihan pasangan berdasarkan warna jantan yang berbiak merupakan penghalang reproduktif utama. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh utama spesiasi, isolasi geografi dan isolasi reproduksi, dan bentuk spesiasi ada spesiasi alopatik dan spesiasi simpatrik. Nah, itulah penjelasan mengenai spesiasi, bagaimana suatu spesies terbentuk atau spesies baru muncul, yang menunjukkan makhluk hidup mengalami evolusi atau perkembangan. Selesai! Materi-materi yang saya dapatkan bersumber pada buku Campbell edisi 8 dan 11 dan buku biologi dari penerbit Erlangga. Nah, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.